Di tahun 2010 gue pernah nonton satu film action yang judulnya itu adalah Tron Legacy. Nah, di film itu tokoh utamanya bernama Sam Flynn. Si Sam Flynn ini sebenarnya dia hidup di dunia nyata, cuman di dalam ceritanya dia bisa masuk ke dunia digital. Nah, ketika dia masuk di dunia digital itu, ada salah satu adegannya di mana dia itu pakai motor, dan motor itu keren banget cuy. Di tahun 2010 itu saat gue abis nonton filmnya gitu ya, gue berpikir kayaknya bakal keren banget gitu cuy kalau motornya si Sam Flynn ini bisa ada di dunia nyata gitu. Dan akhirnya setelah gue nonton filmnya, gue menemukan satu motor yang konsepnya bisa dibilang mirip ya, walaupun gak sama 100%, tapi udah mirip, udah cukup mirip sama motornya Sam Flynn. Motor itu adalah, ini dia cuy. Iconic Bike Suranation Motorland 2019 yang dikasih nama The Spirit. Langsung kita bahas. Oke cuy, jadi gue jelasin sedikit soal latar belakangnya motor ini ya. Motor dari basic mesin Harley Davidson ini sebenarnya bukan bikinan Katros Garage, melainkan bikinan bengkel custom Smoke Garage. Motor ini dipesan oleh Suranation untuk menjadi iconic bike di event Suranation tahun 2019. Oh ya, ngomongin tampilan motor, sebenarnya untuk keseluruhan motor ini menganut model neo-futuristic board tracker. Jadi seperti apa ubahannya di motor ini, langsung aja gue mau jelasin ke kalian. Kita lihat bareng-bareng, langsung kita bahas. Kita mulai dari bagian sasis nih cuy ya. Untuk bagian kerangka di motor ini semuanya itu dibikin dari bahan besi atau dibikin baru gitu ya dari nol, bukan ngandelin sasis lama atau sasis dari motor lain gitu, bukan gitu. Model sasisnya sendiri kalau dilihat dari konstruksinya menurut gua rancangan ini cukup berani ya, karena kalau kalian perhatiin di bagian depan mesin ini atau di motor Harley yang standar itu ada sasis di bagian depan sini. Nah, kalau untuk konstruksi di motor ini tuh nggak ada cuy. Jadi menurut gua memang sedikit agak unik model sasis yang baru ini. Ya, jadi kemarin pas syuting itu kameramennya lupa si baterai mikrofon gua tuh habis gitu. Jadi suaranya mati. Walaupun cuma beberapa adegan doang sih ya. Nah, ini salah satu adegan yang waktu itu gua jelasin soal bagian roda depan gitu cuy. Kalau kita ngomongin roda dan suspensi ya, sebenarnya daya tarik utama di motor ini tuh ada di bagian rodanya yang kalau kalian lihat tuh bolong gitu kan tengahnya, atau bisa dibilang tuh istilahnya adalah hubless. Untuk bagian rodanya di motor ini menggunakan ukuran ban yang cukup besar, bahkan menurut gue ini ban jarang banget dipakai di motor-motor custom, yaitu diameter ring 26 inch. Untuk bannya sendiri di motor ini menggunakan ban dari merek Shinko tipenya SR777, dan untuk ukurannya itu adalah 120/50 ring 26. Lalu untuk velgnya sendiri, motor ini ternyata menggunakan velg tipe jari-jari. Cuman memang untuk di bagian tromolnya sendiri itu emang udah di custom sedemikian rupa. Lalu kalau untuk suspensinya di motor ini menggunakan tipe girder fork ya di bagian depannya. Jadi girder fork itu adalah suspensi yang biasanya dipakai di motor-motor zaman dulu gitu loh. Tipe girder fork ini juga menggunakan shock breaker gitu. Kalau di motor zaman dulu tuh biasanya mereka menggunakan sebuah per gitu kan. Nah, kalau di motor ini karena emang lebih modern, jadi dia menggunakan shock breaker juga. Dari bentuknya sendiri tuh dia udah modern banget karena ada tabungnya, dan shock breaker sendiri tuh bisa disetel tingkat keempukannya. Jadi ada setelannya cuy. Oke, kita lanjut lagi. Keuntungan dari menggunakan girder fork ini, ketika kita menggunakan girder fork, kita bisa bebas menggunakan velg yang ringnya juga besar. Karena apa? Kayak misalnya kalian lihat nih ya yang sekarang. Ini untuk bagian headlampnya sama bagian roda atau ban itu kan mepet banget. Kalau secara konstruksi shock breaker pada umumnya ini udah pasti mentok coy ketika kena tanggulan atau polisi tidur gitu kan. Tapi karena ini girder fork, bagian headlamp sama rodanya ini tuh mainnya bareng. Lalu kalau untuk yang di bagian belakang, velg dan ban ini, untuk bannya ya khususnya itu kayaknya ukurannya sama sama yang depan. Pakai Shinko yang tipenya SR777 juga. Cuman untuk suspensi belakang nampaknya ini dibuat frame rigid. Jadi yang belakang ini nggak pakai suspensi. Pengganti suspensi itu ada di bagian bawah jok. Kalau kalian lihat di bawah joknya ini ada
shock breaker kecil. Biasanya yang kecil-kecil ini pakai shock sepeda sih, atau shock sepeda downhill yang punya durabilitas cukup oke. Nah, sedangkan untuk menutupi bagian luar velgnya ini atau tutup velgnya ini dibuat dari bahan aluminium. Yang gua perkirakan ini dibuatnya handmade ya. Kalau emang bener handmade, ini sih rapih banget karena di bagian pinggir sini tuh juga ada nat-natan, jadi nggak cuman polos gitu aja. Biasanya sih kalau gua ngebahas motor custom, dari kaki-kaki tuh beranjak ke bagian bodi. Tapi setelah gua lihat-lihat, bodinya motor ini kan hampir nggak ada ya, cuman ada tangki doang gitu. Nah, ini kalau untuk model tangkinya sendiri, ciri khasnya board tracker banget ya. Tangkinya itu ada 2, kiri kanan, dan posisinya itu ada di, walaupun nggak selalu sih ya, tapi lebih rendah daripada sasis. Jadi sasisnya nih modelnya ada 2 tulangnya nih cuy, yang atas sama yang bawah. Untuk bahan tangkinya sendiri, ini dibuat dari bahan aluminium, dan kualitasnya menurut gua rapih banget. Dan di bagian tutup tangkinya ini juga dibuatnya rapi karena udah model pop up ya kalau nggak salah. Jadi untuk buka tangkinya ini kan kayak nggak ada susah gitu kan dibukanya gitu kan. Nah, untuk buka tangkinya ini caranya gini cuy, ditekan dulu, ditekan, diputer, nanti dia akan muncul. Twing. Nah, ketika ini udah bagian udah muncul, ini baru bisa dibuka. Seperti ini. Canat, kebuka ya kan. Nah, untuk pasangnya lagi gampang. Kayak masang tutup tangki biasa gitu kan, sampai rapat kayak gini. Terus untuk buat supaya dia kelihatan rata lagi tutupnya, tinggal ditekan sambil diputar. Udah deh. Tuh. Jadi rata. Walaupun ini motor custom dengan spek motor seni gitu ya, atau spek motor kontes gitu kan, tapi bukan berarti motor ini tidak dilengkapi oleh lampu-lampu. Bahkan menurut gua ada satu bagian lampu yang bikin motornya jadi kelihatan tambah kayak motor futuristik banget. Ya, yang pertama adalah lampu depan nih cuy. Kalian kalau bisa lihat ya, seolah-olah lampu depan ini kan posisinya ada di depan sini kan, tapi ternyata lampunya itu ada di bagian dalam cuy. Jadi masuk banget ke dalam. Ditambah juga untuk bagian cover headlamp depannya ini dibuat bukan dari bahan plat, tapi bahan karbon. Lalu kita pindah ke bagian belakang. Nah, untuk di lampu belakang ini letaknya ada di bawah jok. Dan ini kayaknya sih sudah menggunakan lampu tipe LED. Jadi menurut gue clean banget gitu ya, rapi banget. Seperti yang tadi gue bilang, ada satu bagian lampu lagi yang menurut gue gokil, yaitu lampu di bagian hubless-nya ini atau di bagian tutup tromolnya ini. Ini kalau nyala itu keren banget, apalagi kalau malam dipakai jalan, udah pasti orang-orang mikir ini adalah motor yang apa ya? Motor robot atau motor hal semacam itulah pokoknya ya. Karena emang bentuknya dari lampu ini tuh bikin motor ini kelihatan lebih dramatis gitu. Keren banget menurut gua. Ya, jadi ini lampu yang di hub yang gue bilang ya. Sebenarnya kelihatan ya, di sini ada aksen merahnya gitu. Cuman kalian bisa ngebayangin kalau lampu ini nyala, nerangin ke bagian dalamnya itu, jadi di tengah-tengahnya itu kayak ada nuansa merah-merahnya juga, dan itu keren banget. Cuman sayangnya, dari semua lampu yang tadi udah gue jelasin, lampu depan, lampu belakang, lampu di hub ini, ketika motor datang ke sini, lampunya nggak nyala. Padahal kemarin gue udah setting, udah ngebayangin gitu kan, gue pengen syuting malam, ternyata lagi bermasalah gitu. Jadi kita bahas bagian lainnya aja. Kalau kalian lihat ya, di bawah jok itu, ini kan ini sasis, ini kayak ada tangki lagi, kelihatan kayak tangki gitu, ini tebel. Ini tuh sebenarnya bukan tangki bensin, tapi tangki oli. Nah, karena Harley itu punya tangki oli sendiri, terpisah dia. Nah, untuk posisi tangkinya ini aksesnya dari atas sini cuy, jadi di depan jok ya. Dan ini sama seperti tutup tangki, dia modelnya pop up juga. Terakhir, masalah knalpot di motor ini. Kalau basic mesinnya udah pakai Harley, udah pasti suaranya gokil ya. Dia ada 2 output di mesin ini karena 2 silinder ya, mesinnya V kan karakternya. Dan ini kayaknya free flow cuy, jadi udah nggak pakai silencer. Untuk material bahan pipa knalpotnya ini pakai besi biasa gitu ya. Dan seperti biasa, kalau gue udah ngomongin soal knalpot di satu motor custom, itu tandanya gue bakal nyalain motor ini dan kita dengerin sama-sama seperti apa suara knalpot motor ala-ala Tron ini. Mari kita nyalakan coy. Nah, ini kunci kontaknya di sini, posisinya di bawah. Jadi dia kayak kunci kontak mobil. Dicolok kuncinya, diputar, terus nyalainnya juga di sini juga. Ya, oh ini habis ya? Ya, oke lah. Gokil habis, brap. Ya, suara motor Harley begitulah ya. Ciri khas. Ya, ciri khas ya. Jadi nggak usah diragukan lagi. Terus nyalain lagi? Jangan, nggak usah berisik. Tapi tadi mana yang knalpotnya berisik nih? Boleh diadu sini. Mana?
Posisinya nunduk banget sih cuy. Posisinya nunduk kayak motor sport banget. Cuman kan kalau motor sport itu kan stangnya mungkin agak rapat ya, karena pakai stang model clip on gitu kan. Nah yang ini tuh stangnya agak lebar. Untuk posisi duduk sih sebenarnya nggak ada masalah. Tinggi motornya juga ya menurut gue masih oke lah, karena gue sendiri tinggi badannya cuma 160, dinaikin gue ya nggak tinggi-tinggi banget gitu. Sesederhana ketika gue baru naik nyobain motor ini, pengen gue lurus ini tuh beratnya setengah mampus cuy. Serius, ini nggak lebay ya? Nggak bohong ya? Nggak bohong. Ini nggak bohong ya? Keras langsung ya? Ya intinya kita coba aja deh apakah bisa dipakai di jalan raya, senyaman apa dan seperti apa rasanya naik motor ini. Langsung kita tes ke jalan. Ya, kita sudah sampai kembali lagi dari test ride tadi yang sangat melelahkan. Gokil banget nih motor ya. Secara tampilan oke banget. Nggak ada yang ngalahin deh. Bisa dibilang nih motor akhir tahun 2019 yang paling oke menurut gua ya. Secara tampilan. Tapi kalau dipakai riding, buset. Ya, 7 kalian berhenti lah ya. Karena motor ini motor display gitu ya, motor art, emang yang lebih penting itu adalah tampilan ya, karena emang pesan yang mau disampaikan lewat motor ini adalah hasil karya gitu kan. Ya gue sih maklum aja kalau motornya emang agak-agak tricky untuk dibawa gitu ya. Ngebawa motor ini capek itu bukan tanpa alasan ya. Pertama gini cuy, kalau bawa stang motor dengan stang nunduk itu kan udah biasa. Di motor sport pun juga kan stangnya nunduk-nunduk. Nah, kenapa yang ini tuh bisa kayak megelin banget, bisa nyapein banget? Poinnya adalah tangki cuy. Kalau di motor sport, walaupun stangnya nunduk, tapi kalian itu bisa ngempit bagian tangki. Ketika kalian ngempit, itu ngebantu kalian untuk menopang bagian punggung. Jadi kerja tangan untuk menopang bagian punggung itu berkurang karena dibantu oleh si lutut tadi yang mengempit tangki gitu. Nah di motor ini karena tangkinya kecil banget, ya malum ya karena ini emang bukan motor untuk dipakai harian. Dan ketika tadi gue udah mulai ngerasa pegel, gue refleks langsung pengen ngempit bagian tangki gitu kan lutut gue. Dan ternyata nggak ada tangkinya, yang ada betis gue kena mesin ya kan. Jadi selama perjalanan gue itu berat badan gue mulai dari pinggang, punggung, bahu sampai kepala itu semuanya ditopang sama tangan. Dan kalau udah style ridingnya atau gaya berkendara seperti itu, 500 meter 1 kilo itu udah dijamin bikin pegel. Apalagi mesinnya Harley udah ketahuan berat. Jadi kesimpulan gue secara keseluruhan, tampilan motor ini oke banget, tapi secara kenyamanan zero. Tapi apakah motor ini salah? Enggak ada yang salah dengan motor ini, nggak ada yang jelek. Karena apa? Karena balik lagi, basicnya motor ini dibuat untuk seni motor customnya, bukan masalah kenyamanan. Kenyamanan nomor 2. Kalau kalian juga tahu, misalnya teman kalian atau ada orang yang kalian kenal dan motornya menurut kalian itu unik banget dan pengen dibahas kayak motor ini juga, kalian bisa langsung hubungin aja. Mungkin gue akan naruh alamat email di kolom deskripsi, jadi kalian bisa langsung email atau bisa kirim fotonya dulu. Siapa tahu motor tersebut bisa gue videoin, bikinin video, bikinin vlognya, sehingga motor itu bisa lebih muncul ke permukaan lagi. Dimanapun kalian berada, nggak harus di Jakarta doang, di luar daerah juga bisa. Tapi kayaknya kalau untuk sekarang, kalau motornya ada di luar Pulau Jawa agak susah ya, karena kan harus naik pesawat dan kondisinya lagi kayak sekarang. Ya kurang lebih itulah yang mau gue sampaikan soal motor yang keren banget ini, ikonik banget. Ini motor tahun 2019 dari Surya Nation Motorland. Jadi ya udah gitu aja. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka sama video gua kali ini. Gua Ateng cabut, peace. Masuk gak pala di sini? Masuk. Coba. Wih, gokil. Kepala masuk velg. Yoyoy. Coba tuh tangan lu masukin ke roda deh tuh. Masuk gak? Jangan dong. Sakit dong.